Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pertemuan ke-9 mata kuliah Manajemen Keuangan Internasional. Setelah kemarin kita selesai melakukan mid test, nah sekarang kita masuk ke materi lagi. Materi pertama kita di pertemuan kali ini adalah Purchasing Power Parity atau PPP atau Triple P. Nah, kita langsung saja. Saya akan memulai materi ini dengan memberikan pertanyaan seperti ini. Nah, kira-kira berapakah harga produk di samping tomat ini di Indonesia, di US, dan di UK? Anggaplah di Indonesia ini harganya 10.000, di US ini harganya 1 US dollar, berarti anggaplah 14.000, jadi agak lebih mahal 4.000. Di UK ini harganya 1 pound, berarti 17.000, lebih mahal 7.000. Jadi dengan adanya nilai tukar yang berbeda-beda antara setiap negara, itu terjadi perbedaan harga di setiap negara tersebut gitu. Jadi kita mengeluarkan harga yang berbeda untuk membeli sebuah produk yang sama di negara yang berbeda. Nah, konsep itulah yang ingin ditantang oleh Purchasing Power Parity atau Triple P ini. Nah, kita mulai saja. Purchasing Power Parity itu bisa berarti bahwa nilai tukar antara mata uang dua negara seharusnya sama dengan rasio tingkat harga pada negara-negara tersebut. Masih bingung kan ya? Nanti setelahnya saya berikan contoh, lalu saya berikan definisinya, penjelasannya sehingga kita semua bisa mengikutinya bersama-sama. Nah, contoh nih, S itu adalah kurs dolar untuk 1 pound sterling. Jika harga komoditas itu 225 di US, jadi 225 US dollar, dan 150 pound di UK, maka nilai tukar yang berdasarkan triple P ini seharusnya adalah S sama dengan P1 dibagi P2. Dengan kata lain, 225 dolar dibagi 150 pound sterling, yaitu 1,5 US dollar. Seharusnya berdasarkan PPP ini nilai tukar itu adalah 1 pound itu 1,5 US dollar. Sangat mudah kan karena perbandingannya seperti itu. Nah, kita masuk ke definisinya dulu nih. Beberapa teori mengatakan bahwa PPP atau Triple P itu adalah sebuah teknik yang digunakan untuk menentukan nilai relatif dari kurs yang berbeda. Nah, di literatur yang lainnya juga mengatakan bahwa ini adalah sebuah teori ekonomi yang membandingkan nilai tukar negara yang berbeda dengan menggunakan pendekatan keranjang belanja atau basket of goods. Basket of goods, abis ini saya akan jelaskan lagi. Nah, terakhir, ada juga literatur yang mengatakan bahwa nilai tukar dari dua mata uang adalah sama jika kekuatan pembelian atau purchasing power kedua negara tersebut sama. Tuh. Nah, coba nih. Kita ulang lagi. Berapakah harga produk tomat ini di Indonesia, di US, dan di UK? Kita coba ya. Kita anggap bahwa 1 pound sterling itu sama dengan 20.000 rupiah. Oke. Nah, harga tomat di UK itu anggaplah 2 pound. Oke. Dan harga tomat di Indonesia anggaplah berapa ya? Supaya gampang 10.000. Oke, jadi intinya adalah bila kita memakai purchasing power parity ini seharusnya maka harga tomat yang harusnya dapat dibeli di Indonesia sama dengan 10.000 dibagi 20.000. Jadi harga tomat ini dibagi kursnya yaitu sehingga harga tomatnya hanya 0,2 pound atau hanya 2 penny. Ini berarti seperti ini. Jika kalian membeli tomat di UK, kalian harus mengeluarkan uang 2 pound. Jika UK dan US menerapkan PPP, maka harga tomat yang bisa dibeli oleh orang UK di Indonesia itu mereka hanya mengeluarkan uang sebanyak 0,2 pound atau hanya 2 penny aja. Ini harusnya 20 penny aja. Kan? Bayangkan bedanya, ya 2 pound dan 0,2 pound. Nah, apa efeknya jika negara-negara menggunakan PPP ini? Pertama, permintaan mata uang Indonesia, Indonesian rupiah pasti meningkat. Kenapa? Karena
apa namanya, orang-orang di UK ingin membeli mata uang Indonesia karena jauh lebih murah, sehingga karena permintaan kita meningkat, maka uang kita IDR itu akan jauh menjadi lebih mahal. Kedua, permintaan produk tomat di negara tujuan atau di UK itu akan menurun. Kenapa? Karena orang-orang akan membeli langsung di Indonesia yang harganya bisa lebih murah, gitu kan? Jadi harga produk tersebut di UK itu, harga produk tomat bisa jadi lebih kurang dari 2 pound karena permintaan produk tersebut yang menurun. Apa efek yang ketiga? Peningkatan permintaan tomat di Indonesia, sehingga produk tomat di Indonesia itu akan mengakibatkan peningkatan harga. Karena orang-orang di UK ingin membeli langsung di Indonesia karena harganya bila dikurskan dengan kurs mereka itu jauh lebih murah daripada mereka membeli tomat di UK. Nah, jadi intinya adalah PPP itu skenario idealnya yang diinginkan adalah harga produk di kedua negara itu akan sama. Jadi apabila di UK nanti harganya tomat itu pasti akan turun karena permintaan menurun. Di satu pihak yang lain harga tomat di Indonesia akan meningkat karena permintaan lebih banyak. Jadi akan terjadi equilibrium atau keseimbangan harga. Itu yang diinginkan oleh PPP. Nah, sekarang kita masuk ke dua jenis PPP atau triple P. Pertama adalah triple P absolute. Ini yang sangat gampang. Harga komoditas di dua negara yang berbeda akan sama bila dinilai dengan mata uang yang sama. Saya akan jelaskan melalui contoh. Lalu PPP relatif, kurs akan selalu berubah sesuai dengan perubahan tingkat inflasi. Jadi ada variabel inflasi yang bermain di sini. Contoh nih. Pertama kita memakai triple P absolute. Ya, jadi harga komoditas dua negara akan berbeda, yang berbeda akan sama, jika dinilai dengan mata uang yang sama. Contoh, jika harga satu buah coklat di US adalah $1 dan di Jepang ada 80 yen, maka nilai tukar US terhadap yen adalah, jadi ini yennya 80, US-nya 1 ya. Jadi dengan menggunakan persamaan ini, persamaan contoh yang di awal saya berikan, seharusnya 80 yen itu dibagi 1 US dollar, sehingga bisa ditulis bahwa 1 US dollar itu sebenarnya seharga dengan 80 yen. Langsung, tidak menggunakan perhitungan yang panjang lebar lagi gitu kan. Nah, kalau PPP relatif itu seperti tadi yang saya bilang ada variabel inflasi. Kita lihat melalui contoh. Misal, di awal keseimbangan harga, satu box coklat itu adalah 100 yen dan di US adalah $1. Inflasi di US 5%, inflasi di Jepang 10%. Maka akibat perubahan inflasi ini, harga satu box coklat di dua negara berubah. Nah, contoh ya. Jadi US dan Jepang itu 100, tadi di sini ya 100 yen, tambah ini inflasinya, inflasi di Jepang dan inflasi di US. Ini hasilnya kita lihat 1.047619 dikali dengan 100 yen, berarti 1 US dollar itu adalah 104,76 yen. Jadi perhitungannya seperti itu. Nah, para ahli sebenarnya menjelaskan PPP ini dengan cara yang lebih gampang, yaitu memakai yang namanya Big Mac Index. Kenapa Big Mac Index? Nah, ini sebenarnya setelah ini akan saya dijelaskan melalui video, tapi akan saya jelaskan secara singkat. Kenapa Big Mac yang dipakai sebenarnya adalah karena Big Mac ini kalau kita lihat di sini tersebar di hampir seluruh bagian dunia, di mana di setiap belahan bumi ini, di setiap negara itu Big Mac kualitasnya pasti sama, ingredients-nya, bahan-bahannya pasti sama, sehingga itu menjadi contoh yang sangat mudah untuk menjelaskan purchasing power parity. Jadi di negara Big Mac di negara-negara yang berbeda harganya sama, dan bagaimana untuk mengukur kemampuan pembelian di sebuah negara dengan analogi Big Mac gitu ya. Nah, setelah ini kita lihat videonya bersama-sama. Jadi untuk materi kita cukupkan sampai di sini, kita akan lanjutkan dengan video berikutnya. Terima kasih sudah mendengarkan. Nanti kita lanjut dengan diskusi di Zoom atau di media yang lainnya. Oke, terima kasih sudah mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.